Episode 88. Jadi, kamu nggak ke perusahaan kakak, Lun? Tanya Ken dan Bima bersamaan. Ke tempat Kak Eden dulu. Lalu ke perusahaan Kak Bima, setelah itu ke perusahaan Kak Ken sambil kita nanti ziarah ke makam Mama. Usul Luna. Setuju? Ucap mereka berdua kompak. Tadi aja berkelahi kayak kucing dan tikus. Sekarang kompaknya seperti Upin dan Ipin. Ledik Luna sambil tertawa cengengesan. Untuk kamu apa sih yang enggak? Balas mereka berdua. Mobil terus melaju menuju kediaman Ken. Sementara itu di JB Group, Mark sedang marah besar kala Tuan Jaesung masuk sembarangan ke ruangan prestir dan duduk di kursi milik Gamma. Prak, keluarkan pria bajingan itu dari sini. Titah Mark dengan suara yang meninggi. Ia benar-benar kesal dengan tingkah Tuan Jaesung saat ini, yang bertindak seolah-olah dia adalah pemilik perusahaan itu. Para pengawal berjalan dengan cepat dan menarik paksa Tuan Jaesung yang duduk sembarangan di ruangan Gamma tepat saat Mark sedang rapat dengan kolega bisnis mereka. Lepaskan aku bajingan, kau bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Kau hanya anak yang dibuang ibumu. Teriak Tuan Jaesung meronta-ronta saat ditarik paksa oleh pengawal perusahaan. Mata Mark mengkilat. Mark berlari ke arah Tuan Jaesung dengan amarah menggebu-gebu dan buk. Mark menghajar pria tua itu dengan 3 pukulan telak di rahang, perut, dan lututnya. Mark bukan tipe orang yang menjaga perasaan orang lain. Jika seseorang itu salah, baik itu keluarga, tuannya sendiri, itu tak segan-segan menghajar mereka kecuali perempuan. Mark memang membenci wanita, tapi dia tidak memukul wanita dengan tangan, hanya dengan tamparan mental. Sungguh kejam kau, Mark. Bawa pria bau tanah itu dari sini, sebelum benar-benar kuhabisi dia. Titah Mark. Tunggu dulu. Ucap Mark berhenti, matanya menelisik seluruh tubuh Tuan Jaesung. Mau apa dia? Batin Tuan Jaesung sedikit bergetar ketakutan. Kau kemarilah, ucap Mark pada anak buahnya. Mark membisikkan sesuatu pada pria itu dan dia mengangguk paham. Bawa dia, ucap Mark dengan seringnya jahat di wajahnya. Apa dia sadar? Batin Tuan Jaesung yang mulai ketakutan. Tuan Jaesung diseret paksa keluar dari perusahaan itu. Saat dibawa ia berpapasan dengan Laura yang membawa berkas-berkas menuju ruangan Gamma. Astaga, apa yang kalian lakukan pada omku? Pekik Laura terkejut saat melihat wajah Tuan Jaesung yang berantakan, bahkan pria itu mengalami luka lebam di wajahnya. Maaf Nona, ini atas perintah Tuan Mark, ucap pengawal ini mengabaikan Laura. Om, ada apa? Ucap Laura. Kau tenang saja, ucap Tuan Jaesung dengan senyum tipis di wajahnya, dan Laura menyadari itu. Laura berjalan menuju ruangan Gamma dengan langkah santai karena ia tahu apa yang diperbuat omnya itu di ruangan tadi. Sebenarnya Laura yang memberitahukan kalau Mark sedang rapat sehingga Tuan Jaesung bisa masuk bebas di ruangan Gamma. Sementara itu di ruangan Gamma tampak Mark mengunci pintu ruangan itu. Ia tersenyum semirik menatap seluruh isi ruangan itu. Mark menatap ponselnya. Ia melihat apa yang dilakukan Tuan Jaesung di dalam ruangan itu melalui kamera CCTV tersembunyi di ruangan itu, yang bahkan Gamma tidak tahu ada CCTV di sana. Kena kau, suruh Mark dengan senyuman depelnya. Mark berdiri, dia mengambil sarung tangan karet yang terletak di dalam laci mejanya. Kret. Mark memasang sarung tangan karet berwarna hitam di kedua tangannya. Dengan santai Mark berjalan mendekati meja Gamma lalu duduk di kursi milik Gamma. Ia berputar dengan kursi itu sebentar, tangannya turun ke bawah kursi, lalu ke sudut pegangan kursi meraba dan mencari sesuatu di bawah sana. Krek. Dapat, ucap Mark sambil mengangkat sebuah alat penyadap suara yang dipasang di bawah kursi Gamma. Mata Mark tertuju pada lukisan di belakang kursi itu. Ia berdiri lalu berjalan mendekati lukisan itu. Mark mengambil lukisan yang tampak normal itu. Diangkatnya lukisan itu lalu dihempaskannya ke lantai. Serak. Bingkai lukisan itu rusak, beruntung tidak ada kaca di sana. Tampak sebuah benda kecil berkilau yang merupakan kamera pengawas yang dipasang di sana. Bodoh, gumam Mark sambil menginjak-injak kamera kecil itu. Kejadian beberapa menit lalu, Tuan Jaesung masuk ke dalam ruangan Gamma dengan mengendap-endap. Dengan pelan pria itu menutup pintu, tampak ia membawa sebuah paper bag berwarna hitam. Tuan Jaesung duduk di kursi prestir sambil menaikkan kedua kakinya di atas meja dan ia tersenyum licik. Aku pasti akan mendapatkan perusahaan ini. Sial sekali, anak sialan itu tidak mati setahun lalu. Andai itu terjadi, aku sudah menjadi prestir saat ini, gumam pria itu. Lama dia duduk sambil tertawa dan tersenyum seperti orang gila hingga ia tersentak saat melihat jam dan dia baru ingat akan misi konyolnya yang berencana menjebak Gamma dengan video yang akan mereka atur bersama Laura. Bodoh, cepat pasang semuanya. Beberapa saat lagi aku akan duduk di singgasana itu.
Gumam Jaesung sambil menurunkan kakinya lalu mengeluarkan peralatannya. Dengan cepat Tuan Jaesung menempelkan semua alat penyadapnya di kursi dan di lukisan di belakang meja Gamma. Tuan Jaesung tersenyum puas. Ia membuang paper bag-nya ke dalam tong sampah, lalu ia kembali duduk di kursi kebesaran Gamma sebelum akhirnya Mark datang dan menyeretnya dengan paksa dari ruangan itu. Mark tersenyum menyeringai. Saat ini, ia menatap komputer milik tuannya. Ia meneliti komputer itu. Sepertinya Jaesung juga mengambil data-data perusahaan dari komputer yang tidak diberi password itu. Kau berani bermain-main denganku, pria tua bau tanah? Ucap Mark tersenyum menyeringai saat membuka file palsu di dalam komputer Gamma yang sejak lama ia persiapkan di sana jika ada yang membuka paksa komputer itu. Ya, komputer Gamma sudah diotak-atik oleh Mark sehingga ketika seseorang mencoba masuk ke dalam komputer itu, mereka akan membuka program rekayasa yang sudah diciptakan oleh Mark untuk mengoceh siapapun yang berani bermain api dengan tuannya. Isi file itu tak kurang hanyalah file sampah yang dibuat-buat untuk menipu penipu. Mark merogoh ponselnya. Ia menelpon seseorang. Ganti semua peralatan dalam ruangan prestir. Pastikan kalian bekerja tanpa diketahui siapapun. Titah Mark langsung memutuskan panggilannya. Sementara itu, Laura yang berjalan menuju ruangan prestir merasa heran karena ia tidak diperbolehkan masuk ke sana padahal sudah biasa ia keluar masuk ruangan itu untuk menyerahkan laporan. Memang selama 2 minggu ini, ia tidak melihat Gamma setelah kejadian dia dipermalukan di pesta itu. Bahkan teman-teman Gamma tidak datang ke perusahaan seperti biasanya. Yang terlihat hanya Mark, si pria kaku yang selalu berada di ruangan itu. Aku hanya ingin menyerahkan laporan, kesal Laura. Maaf Nona, Anda tidak diizinkan masuk, tegas penjaga itu. Cak, kalau Gamma datang ke kantor, aku akan mengadukan kalian supaya kalian dipecat, kesal wanita itu. Coba saja kalau kau masih sayang dengan nyawamu, bentak seseorang yang baru keluar dari ruangan prestir. Mark keluar dengan wajah dingin, ia langsung menutup ruangan itu. Ingin rasanya ia menghancurkan wanita di depannya itu sekarang. Aku hanya ingin menyerahkan laporan ini, ucap Laura gugup sambil menyerahkan laporannya. Ambilkan untukku, aku alergi dengan wanita. Aku alergi dengan wanita jalang, batin Mark. Laura pergi dengan perasaan kesal, ia menggerutu sepanjang jalan. Sialan kau Mark, kalau aku sudah jadi nyonya di perusahaan ini, aku akan memecatmu dahulu, gerutu Laura. Buang dan segera sterilkan tanganmu, dia punya penyakit gatal, ucap Mark sambil meninggalkan ruangan yang kini dijaga ketat oleh pengawal itu. Sementara itu, di sebuah rumah yang terbilang cukup mewah dan luas, tampak Ken, Bima, dan Luna sudah tiba. Mereka berjalan dengan antusias, apalagi Luna. Ia tampak sangat senang mendengar bahwa ia bisa bertemu dengan keluarga pamannya yang baik hati dan juga sepupunya. Pintu dibuka, mereka masuk ke dalam rumah. Sudah datang ya? Sapa seorang wanita parubaya yang tampak cantik dan awet muda meski usianya hampir kepala 5. Maafkan kami sedikit lama, Bi Ayu, ucapkan sambil menyalam bibinya, begitupun dengan Luna dan Bima. Jadi ini Nana. Bibi Ayu menatap mata Luna dengan berkaca-kaca. Tanpa basa-basi, ia langsung memeluk gadis itu dengan erat. Ponakan Bibi yang cantik, hiks, Bibi Ayu menangis. Luna membalas pelukan wanita yang tampak masih sama seperti terakhir kali ia mengingatnya. Bi Ayu ke dalam dulu, jangan nangis di sini nanti banjir, celutuk Bima yang juga akrab dengan keluarga Parenhik, keluarga paman Luna dan Ken. Kamu bisa aja, mana mungkin banjir, dasar nakal, ucap Bibi Ayu sambil mencubit pinggang Bima. Au, sakit Bi, hahaha, Bima tertawa. Ayo nak kita masuk, paman dan saudara sepupumu sudah menunggu, ucap Bibi Ayu sambil merangkul Luna. Luna tersenyum hangat, ia seperti mendapatkan pelukan dari seorang ibu.